Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Evangelis Triaman Jandoto, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Nah, seperti yang saya jelaskan dalam video saya yang pertama, yaitu mengenai doktrin keselamatan, maka dalam video yang kedua ini adalah lanjutan dari video yang pertama, saudara. Ya, jadi masih tetap dalam topik yang sama, yaitu doktrin keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan dalam video yang pertama, bahwa selagi kita masih memiliki nafas hidup ini, maka kita harus memastikan keselamatan hidup kita setelah meninggalkan dunia ini. Selagi kita masih memiliki nafas hidup, maka inilah kesempatan bagi kita. Kita harus benar-benar memiliki keyakinan atau kepastian masuk surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kenapa? Karena setelah meninggalkan dunia ini, setelah kita masuk di dalam kuburan, setelah putus nafas, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kita diselamatkan. Nah, oleh karena itu, selagi masih ada nafas, masih bisa berbicara, masih buka mata, maka marilah kita sungguh-sungguh memastikan keselamatan hidup kita. Apakah nanti kita pasti masuk surga? Apakah nanti saya masuk surga atau malah sebaliknya masuk neraka, saudara? Nah, ini yang harus kita pastikan selagi kita masih hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, bagaimana caranya? Bagaimana cara memastikannya? Ya, ini pertanyaan. Bagaimana cara memastikan bahwa setelah saya meninggalkan dunia ini, saya masuk surga? Bagaimana saya bisa yakin dengan sungguh-sungguh dan dengan berani berkata bahwa setelah saya mati, saya pasti masuk surga? Bagaimana caranya, saudara terkasih dalam Tuhan? Oh, kita tidak perlu mencari di mana tuh, mencari di gua atau pergi kepada orang-orang pintar atau kemana, saudara terkasih dalam Tuhan. Oh, bukan, ya. Atau konsultasi kepada siapa? Oh, tidak, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita mencari jawaban dari pertanyaan ini yaitu di dalam Alkitab. Ya, Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita dapatkan, saudara, jawabannya. Ya, inilah firman Tuhan. Disinilah terdapat petunjuk. Ya, petunjuk bagaimana cara kita mendapatkan kepastian masuk surga itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat saat ini. Ya, kita tidak dapatkan di luar dari Alkitab. Ya, kita hanya melihat di dalam Alkitab saja. Bagaimana caranya, saudara terkasih dalam Tuhan? Pertama-tama kita harus melihat dulu bahwa, jadi poin pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Bahwa kita ini adalah orang berdosa atau manusia yang berdosa di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Apa itu dosa? Nah, ini mesti jelas dulu. Apa itu dosa? Jadi, apa itu dosa sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Ya, kita tidak perlu mencari kamus yang lain, atau untuk melihat apa itu dosa, saudara. Ya, cukup kita melihat dalam Alkitab saja. Alkitab sudah menjelaskan apa itu dosa. Ya, mungkin ada orang bertanya, oh, apa itu dosa? Ya, mungkin selama ini berkata itu dosa, tetapi apakah Anda mengerti apa artinya dosa? Nah, kita melihat di dalam Alkitab, saudara. Saya ajak kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, di sini ada jawabannya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat, saudara. Ya.
Saya akan bacakan bagi kita, bagi Anda yang sudah memiliki Alkitab, mari sama-sama membuka bagi saya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, sudah dijelaskan di sini, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi melanggar hukum Allah itu dosa. Pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu yang mana? Hukum Allah itu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu adalah terdapat di dalam Alkitab, saudara. Jadi semua hukum Allah, semua peraturan-peraturan yang dari Allah, ketika kita melanggarnya, maka itu dosa. Ketika kita memberontak, melawan hukum Allah, maka itu dosa. Ketika kita tidak taat pada hukum Allah, maka itu dosa. Jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Memberontak, melawan, tidak taat, itu juga melanggar hukum Allah. Maka itu dosa. Contohnya hukum Allah seperti apa, saudara? Kalau kita melihat dalam Alkitab itu banyak sekali, saudara. Semua firman Tuhan sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai hukum-hukum Allah, ya, aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ya, semua di dalam Alkitab ada, saudara. Misalnya kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Di situ banyak hukum-hukum Allah. Misalnya apa? Ya, kalau Anda pernah membaca dalam Keluaran pasal yang ke-20, di situ dikatakan ada 10 hukum Tuhan di situ, ya, yang Tuhan turunkan kepada bangsa Israel pada waktu itu melalui Musa. Ada Tuhan menurunkan ada sekitar 10 yang dituliskan di situ. Tapi hukum Allah bukan hanya 10 itu saja. Yang melainkan semua hukum yang ada di dalam Alkitab. Ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya. Di situ banyak hukum-hukum Tuhan. Nah, saya mengutip dalam Keluaran pasal yang ke-20, apa di situ? Misalnya apa? Ya. Misalnya, jangan ada Allah lain di hadapanku, itu kata Tuhan. Jadi ketika seseorang memiliki Allah lain selain Tuhan, yang benar, yang sesuai Alkitab, selain Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, Allah lain, atau menyembah kepadanya, maka itu dosa. Nah, berarti melanggar hukum Allah. Misalnya apa lagi? Ya, menyembah patung misalnya, karena sudah dituliskan, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Nah, ini kalau engkau melanggar ini, maka itu dosa. Jangan misalnya apa? Mencuri. Nah, mencuri. Jangan bersaksi dusta atau berbohong misalnya. Sudah dikatakan di situ. Jangan berzina misalnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Jika kita tidak menghormati, tidak taat pada perintah ini, maka itu dosa juga, saudara. Nah, jadi Anda bisa baca sendiri nanti secara lengkap di situ. Ya. Jadi ini adalah hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan banyak sekali dicatatkan dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memberontak, tidak taat pada hukum Tuhan, itu namanya dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, nah, seperti poin pertama tadi, bahwa kita harus menyadari dulu bahwa kita ini adalah orang berdosa. Nah, semua manusia ini semua manusia, kata Alkitab, bahwa semua manusia ini adalah orang berdosa, saudara. Nah, kita melihat di dalam Alkitab, ya, di mana Alkitab mengatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dikatakan, ya, karena semua orang, ya, jelas di sini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, berbuat dosa berarti ini adalah orang berdosa. Jadi kalau orang sudah melakukan dosa, berbuat dosa, maka ini disebut orang berdosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua, saudara, tidak ada pengecualian. Ya. Baik itu orang kaya, miskin, atau apapun jabatannya, semua orang. Pasal 3 ayat yang ke-10.
Masih di dalam kitab Roma. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi, semua manusia di dalam Alkitab dikatakan adalah orang berdosa. Semua manusia, tanpa terkecuali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana jika ada orang yang berkata bahwa, oh saya tidak berdosa. Dari kecil sampai besar, saya tidak pernah melanggar hukum Allah. Saya tidak pernah menentang firman Tuhan. Saya taat pada firman Tuhan. Atau saya tidak pernah melakukan berbuat dosa sama sekali, saudara. Wah, ini luar biasa ya. Kalau orang bisa berkata seperti itu. Tapi sebenarnya, saudara, orang yang berkata seperti itu, ketika dia berkata, saya tidak berdosa, ketika dia berkata seperti itu, maka sebenarnya pada saat itu juga dia sedang berdosa, saudara. Sedang melakukan dosa. Ya. Karena kenapa? Berarti sama saja dia tidak percaya akan firman Tuhan. Nah, tidak percaya akan firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa semua orang berdosa, lalu kamu berkata, so saya tidak berdosa. Maka ini namanya juga berdosa, saudara. Tidak percaya apa yang dikatakan Alkitab, atau melawan Alkitab, saudara. Ini melawan Alkitab. Alkitab berkata semua orang berdosa, lalu Anda berkata saya tidak berdosa, maka ini namanya melawan Alkitab. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, maka saat itu juga dia sebenarnya berdosa. Kita melihat di dalam 1 Yohanes. Ini ayat yang sangat bagus sekali. 1 Yohanes juga, masih di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Jika ada orang berkata dia tidak berdosa, maka ayat ini sangat cocok bagi dia. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya ini, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Di dalam kita, ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi, kata Alkitab, firman Tuhan yang barusan kita baca ini, bahwa jika kita berkata bahwa saya tidak berdosa, maka sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu. Nah, ini namanya dosa, menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Kalau kebenaran tidak ada di dalam diri kita, maka berarti kita sebenarnya berdosa, saudara. Kita orang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita berkata seperti itu, saya tidak pernah berdosa, atau saya tidak berdosa. Nah, Alkitab berkata jangan sampai berkata seperti itu, ya. Alkitab sudah jelas mencatat bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita harus sadar itu, kita adalah orang berdosa. Lalu dosa ini muncul dari mana, saudara? Nah, saya pernah membaca sebuah tulisan. Nah, ada orang berkata bahwa dosa ini muncul dari Allah. Jadi karena Allah ini sumber segala sesuatu, maka oleh karena itu dosa juga berasal dari Allah. Karena Allah ini sumber segala sesuatu. Semuanya dari Allah. Maka termasuk dosa, katanya. Wah, ini sebenarnya ajaran yang salah, saudara, yang sesat. Ya. Karena tidak mungkin dosa itu berasal dari Allah atau diciptakan Allah misalnya. Ya, berarti Tuhan menciptakan dosa. Oh, tidak bisa. Itu ajaran yang salah, saudara. Itu ajaran yang sangat-sangat sesat. Ya. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Ya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga, di situ malaikat serafim berseru. Ya. Mereka berkata kepada Tuhan, ya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Jadi kuduslah Tuhan semesta alam itu berarti Allah ini maha kudus. Sampai dikatakan 3 kali, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi Allah ini maha kudus. Kalau Allah maha kudus, bagaimana mungkin Allah menciptakan dosa, saudara? Itu tidak bisa.
Bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kudus. Yang kudus tidak mungkin bercampur dengan dosa. Jadi orang yang berkata seperti itu, bahwa Allah menciptakan dosa, dosa bersumber dari Allah, maka itu pengajaran yang melawan Alkitab. Itu pengajaran yang menentang Alkitab. Ajaran yang menyimpang, yang salah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kudus. Tidak mungkin Allah menciptakan dosa. Lalu kalau begitu, dari mana munculnya dosa? Sebenarnya jawabannya, dosa itu muncul dari kita, manusia yang diciptakan Allah, atau makhluk yang diciptakan Allah. Dosa itu muncul dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu kita ini, manusia, saudara. Ya, manusia. Ya. Yaitu malaikat juga. Ya, itu makhluk ciptaan Allah. Malaikat juga pernah berbuat dosa. Dan manusia juga berdosa. Jadi dosa itu muncul atau tercipta dari manusia itu sendiri, saudara. Begini, ya. Allah pada awalnya menciptakan manusia dengan memberikan, yang pertama adalah akal budi. Akal budi ini yaitu untuk berpikir. Yang kedua, ini hati nurani. Ya, hati nurani ini untuk menimbang-nimbang sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu, itu hati nurani, yang mempertimbangkan di dalam hatinya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ya, itu adalah kehendak bebas. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Nah, pertama tadi adalah apa? Akal budi. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Nah, kehendak bebas. Jadi Allah memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih. Ya, memilih melalui kehendak bebasnya sendiri. Yaitu kehendak bebas yang Tuhan taruh di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Jadi kehendak bebas ini kan untuk memilih. Ya. Memilih untuk taat kepada Tuhan atau memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Itu Tuhan sudah memberi kebebasan itu. Jadi kalau kamu memilih untuk taat kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, maka oke, ya, Tuhan senang. Jadi kalau juga engkau memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, oke, silakan juga. Ya, Tuhan memberi kebebasan kepada Anda. Tetapi ada konsekuensinya. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kebebasan bagi manusia. Nah, ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, ya, dengan kehendak bebasnya sendiri, maka disitulah terciptanya dosa. Disitulah tercipta dosa, yaitu dari kehendak bebasnya sendiri, keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri untuk memilih untuk tidak taat pada perintah Tuhan, memilih untuk melanggar perintah Tuhan, memilih untuk memberontak kepada Tuhan, melawan hukum-hukum Allah. Maka pada saat itu juga tercipta dosa. Jadi dosa itu muncul dari makhluk ciptaan Allah sendiri. Ini sebenarnya sudah digambarkan ya, di dalam perjanjian lama. Misalnya kalau Anda melihat ya, seperti manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa ya. Dalam Kejadian pasal 2 ya, dan pasal 3 kita melihat di situ ya. Di Kejadian pasal 2 Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di tengah-tengah taman Eden. Tetapi di pasal yang ketiga kita mendapatkan bahwa ternyata manusia pertama ini, yaitu Adam dan Hawa ini, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, di Kejadian pasal 3 kita melihat ada ular di situ, ya kita percaya ular ini di baliknya adalah iblis yang berusaha mempengaruhi manusia pada waktu itu, yaitu Adam dan Hawa. Dan iblis ini berkata bahwa, oh tidak apa-apa kalau engkau memakannya. Justru kalau kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu sama seperti Allah. Menjadi sama seperti Allah. Ayo makan, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah berkata, oh jangan kamu makannya. Ketika engkau memakannya, Kejadian pasal 2 ayat ke-16 dikatakan, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wah. Tetapi ular berkata, tidak, silakan makan. Jika kamu makan,
maka kamu tidak akan mati gitu. Jadi terbalik dari perkataan Allah. Tidak akan mati, malah kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini sudah salah. Nah, ketika manusia pertama Adam dan Hawa mendengarkan hal ini, terutama Hawa pada waktu itu mendengarkan, maka manusia ini lebih percaya perkataan iblis. Mereka mendengarkan perkataan iblis ini, memilih untuk percaya pada iblis ini. Dia mengambil buah pohon itu dan memakannya. Dan Hawa memberikan kepada suaminya juga. Dan suaminya juga itu Adam memakan juga. Jadi sama-sama mereka. Jadi mereka lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Jadi ini kehendak bebas manusia, saudara. Bebas memilih percaya, bebas beriman, bebas percaya. Mau percaya yang mana? Mau percaya perkataan iblis? Silahkan. Mau juga memilih percaya pada perkataan Tuhan? Oke, silahkan. Ini adalah kebebasan manusia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, jadi dosa ini muncul dari manusia itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah banyak berbuat dosa? Tentu banyak, saudara. Dari kecil, ketika kita sudah memiliki pengenalan yang baik dan yang jahat, kita melakukan dosa. Kita banyak berbuat dosa. Kita tidak bisa hitung berapa banyak dosa yang kita lakukan, saudara. Sudah sangat banyak sekali. Kita ini orang berdosa. Jadi poin yang pertama, untuk memastikan keselamatan hidup kita, yang harus pertama kita lakukan adalah menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Orang berdosa di hadapan Allah. Ya. Kita ini adalah orang berdosa yang banyak melanggar perintah Tuhan. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua nanti akan saya lanjutkan dalam video selanjutnya. Ya. Nantikan video saya selanjutnya. Ya, tetap masih dalam doktrin keselamatan ini. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Salam Maranatha.